sesi ini kita akan membahas tentang salah seorang mantan atlet dayung, mantan juara Asia yang juga PON, dan beliau dari keberhasilan di dayung ternyata sekarang sudah mempunyai usaha sendiri sebagai seorang bisnis yang menjual alat-alat peralatan dayung. Bahkan beliau sudah punya brand tersendiri dan itu sudah diakui secara internasional, dan informasinya barang-barang beliau ini dirakit langsung di negara Cina. Ini sesuatu hal yang luar biasa bagi kita, inspirasi bagi kita. Nah, bagaimana kisah perjuangan beliau akan kita kupas nanti, dan alhamdulillah sudah hadir di podium channel Bung Ricky Jamaris. Terima kasih Bu Ricky sudah hadir di studio kami. Ini Bu Ricky udah punya usaha sendiri di peralatan dayung, itu bagaimana ceritanya Bu Ricky? Awalnya panjang tuh, tapi maksudnya itu awalnya nipu. Nipu ya? Iya nipu, tapi enggak yang nipu yang ini ya, bukan nipu yang negatif, bukan. Karena waktu itu malah kepepet juga. Tiba-tiba ada kita barang kan, ya kita iyain aja dulu, barangnya nggak ada padahal. Iya. Oh, barangnya nggak ada? Barangnya nggak ada. Cuma karena kita yakin kita bisa ngeluarin ini apa, ngadain ini barang, udah kita iyain aja. Ada barang nggak? Ada. Barangnya ini berapa biji? Oh, butuh berapa? 10, pada satu pun nggak ada ya. Terus teknisnya gimana? Oh, bayar dulu gitu kan. Ambil duitnya dulu, langsung buka laptop, cari. Wah, ternyata barangnya dari Singapura nih. Ternyata harganya segini nih. Masih bisa masuk. Saya rugi pertama itu. Saya ingat saya tahun 2015 saya rugi 2 juta. Ya. Berharap untung 4 juta waktu itu. Ternyata saya harus dikenain pajak ini. Oh, ternyata ada impor tuh begini. Tapi saya nggak ngerasa rugi banget. Ada juga saya. Jadi waktu itu rugi 2 juta itu saya ketawa aja. Saya puas. Oh iya, akhirnya udah biarin. Barang ada bang, ini saya ambil di kantor pos. Ternyata saya bayar pajak ini. Waduh, buntung nih kan. Udahlah biarin, saya kirim. Waktu itu ada satu daerah yang ini. Udah, akhirnya mungkin dari mulut ke mulut bang. Saya pikir, oh udah nih nggak akan ada yang order lagi. Iya, betul. Wah, ternyata saya ingat saya ada satu daerah. Setelah daerah itu mesan, ada lagi yang mesan. Jumlahnya lebih banyak. Yang tadinya 10, sekarang ada 30. Nah, saya berusaha nih gimana caranya supaya saya nggak rugi lagi. Saya terbang ke Singapura. Terbang ke Singapura itu tiket murah ya. Ternyata pajaknya lebih gede bang. Belum saya dikenain biaya bagasi yang berat. Waduh, boncosnya banyak nih. Ternyata, wah pelajaran lagi nih. Besoknya saya berpikir lah ya. Gimana cara? Nah bang, ya, pemodal ketiga nih bang yang paling besar bang. Ini saya waktu itu memang kehabisan modal ya. Bukan nggak ada kehabisan, memang nggak ada modal sih sebenarnya, modal nipu tadi kan. Jadi waktu itu saya berteman sama, sampai sekarang kita berhubungan baik, dan beliau juga inspirasi saya, seorang anggota angkatan laut, dan beliau pengusaha logistik. Jadi waktu itu saya sempat saya melatih di timnya beliau. Sebenarnya bukan melatih, tapi hanya minta dibantukan kalau ada apa-apa, ada lomba ke luar negeri. Ya, saya itu yang ngurus. Ya. Waktu itu ada orderan hampir sekitar 800 juta loh. Nilainya itu 800 juta, tapi akhirnya bertambah jadi 1,2. Berapa bang, duit dari mana? Iya. Modal usaha tidak ada, modal usaha tidak ada. Nggak ada sama sekali bang. Orang waktu itu saya juga ya tapi dulu lagi minta lantungnya dia. Makan saja gitu kan. Nah waktu itu saya ngadu nih sama beliau. Alhamdulillah beliau baik sekali, karena memang perusahaan dia itu banyak, bukan di logistik aja, ada pabrik ikan sarden dan lain-lain. Jadi kalau ngeluarin uang 1,5 waktu itu kayak rasa gampang aja, dan dia percaya sama saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah beliau lah yang pertama ini saya. Jadi saya minta, bang, saya ada orderan tapi saya nggak ada uang. Mau butuh berapa? Kalau di sini 1,2 bang. Cuman saya lebihkan lah bang, jaga kalau abang berkenan. Saya dikasih cek bang, suruh kantor, suruh ini minta uang. Saya nggak tahu waktu itu dikasih berapa. Saya nggak bilang. Saya cuma minta lebihkan. Saya dikasih 1,5 bang. 1,5 miliar. Dan
untuk logistiknya saya serahkan sama anak buahnya mereka. Karena beliau ada logistik, udah clear bang. Di situ awal, nah dari situ karena satu daerah ini daerah yang termasuk kekuatan dayungnya bagus, jadi mungkin ngomong-ngomong dari ngambil dari mana sedikit lengkap. Wah bang, saya pernah itu sampai bolak-balik Singapura itu Rasulullah sampai 6 kali, cuma nyariin barang bang gitu. Dulu kita masih awam juga kan. Itu titik baliknya bang, awalnya bang. Kalau nggak ada abang itu mungkin, waduh, saya nggak ada modal sebanyak itu bang. Nah itulah awal titik baliknya. Setelah begitu saya disarankan waktu ada lelang, saya nggak punya perusahaan bang. Ini nggak ada perusahaan bang beneran, nggak ada ini. Jadi inisiatif coba lah bikin perusahaan, kata abang ini juga. Karena itu juga untuk kepercayaan. Waktu itu perusahaan saya itu pertamanya Rick Pedal Sport. Ya, itu pertama namanya. Karena Rick itu nama saya ya, pedal itu ya dayung ya bang, olahraga dayung. Tapi seiring berjalannya waktu terjadi regulasi karena nama harus tiga satu kata dan tidak boleh ada unsur-unsur Inggrisnya. Oh gitu. Iya, informasi begitu. Jadi tahun saya 2015 sudah bang ya, 15, 16, 17 saya baru bikin Rick Pedal Sport itu bang. Jadi setelah 3 tahun berjalan. 2019 apa 2020 gitu, saya berubah nama menjadi CV Mitra Dayung Berprestasi. Itu yang sekarang. Nah, itu bagaimana Ricky kok bisa terjun ke dunia, pilihannya ke dunia situ, membuka bisnis di sini? Sebenarnya bukan ini, memang nggak ada pilihan bang. Karena itu lagi susah bang. Memang nggak ada pilihan, pusing, nggak ada uang, nggak ada pemasukan ya. Waktu itu kita juga luntang lantung kan. Tinggal di mana waktu itu? Tinggal nomaden bang. Nomaden. Pekanbaru, kadang ke Jakarta, kadang ini, ya itulah. Bahkan saya sempat ke Kalimantan juga. Nggak jauh dari air bang, masih di olahraga dayung. Jadi susah. Kalau abang bilang tadi kenapa terjadi? Emang nggak ada pilihan. Jadi setiap apapun yang nyambar, saya tangkap bang. Iya. Selagi itu, ini duit gitu kan, saya tangkap. Dan saya menjaga kepercayaan orang itu bang. Begitu. Tahun 2016 itu PON bang. Ada satu. Di Jabar ya? Di Jabar. Jadi waktu itu ada satu merek. Saya sama rekan saya dibuat. Kita berkenal juga di PON dan dia nggak tahu, dia pemasok bang itu bang untuk satu daerah. Tapi dia nggak menguasai spek teknisnya barang-barang ini. Jadi kita ngobrol, ternyata nyambung. Nah, jadi dia ngomong, Mas, itu ada satu brand. Saya bilang aja karena kebetulan saya yang menjual barang itu, mereknya plastik. Itu plastik. Iya, itu udah famous di dunia, udah banyak yang pakai. Jadi dia bilang, kenapa orang Indonesia ini nggak mau pakai nggak plastik? Kenapa mereka nyuruh semua? Kita kompori aja supaya di akhirnya kita dapat kepercayaan untuk udah kamu aja ini untuk meyakinkan Indonesia supaya mereka mau pegang plastik. Gitu bang. Jadi kita pegang aja dengan kompor aja. Orang Indonesia mau pakai plastik. Plastik tuh gini dong. Enggak, kok kita bagus gitu ya. Ya buktinya nggak ada yang mau pakai. Aduh, bantu saya nggak? Ini bisa brand. Oh bisa. Kita dikasih license ya. Untuk apa? Distributor. Di Indonesia. Iya, sekarang saya pegang brand Eropa satu, brand saya sendiri satu. Kalau brand saya sendiri, alhamdulillah udah brand dari Indonesia. Iya. Oh, sudah punya brand sendiri? Cabang olahraga di Peralatan Dayung ya? Ada. Itu di mana cetak atau pembuatan pabrik ini? Kita pabrik di luar bang. Di luar ya? Iya. Saya beraninya itu saya berkaca di merek terkenal seperti Adidas, Puma. Itu mereka cuma punya kantor aja. Pabriknya kan di mana-mana. Ada di Vietnam, ada di Indonesia dan saya kenapa nggak saya bikin aja? Walaupun saya nggak punya pabrik, tapi saya punya kantor. Saya kalah sama mereka. Dirilah sama pabriknya di Cina. Oh di Cina? Di Cina. Ini gimana bisa kerjasama dengan Cina waktu itu? Wah, saya ya itulah tadi kan. Ada waktu ya gimana ya, saya sudah berpikir bagaimana saya supaya cepat berkembang. Itu aja sih pikiran saya, bisa menghidupi keluarga saya kan.
Udah bang, saya ke Cina bang. Wah, waktu itu saya nggak ada mikirin penampilan. Saya di Cina aku cakap pendek aja apa, pokoknya nggak kayak turis bang. Pergi sendiri ya? Sendiri bang. Makan nggak tahu halal gitu kan, pokoknya gimana caranya saya bertahan. Saya terbang dari namanya Yiwu Sport Fair kalau nggak salah. Jadi semua peralatan olahraga bang, mulai dari ini. Di situ saya lihat, di situ dari fair itu, saya lihat kayak sepatu ya, sepatu yang satu brand itu ya, anggaplah kayak Nike gitu ya. Itu dari harga yang paling rendah sampai yang ratusan juta itu ada di situ. Dan bentuknya sama bang. Persis. Jadi orang bilang KW-KW itu kali saya bilang. Iya. Persis. Tidak ada bedanya bang. Nah, cuma ya mungkin ya orang sana juga susah bahasa Inggrisnya. Jadi yang penting ada poin yang saya tangkap ngerti. Oh iya mungkin jeleknya begini. Saya jalan terus apa yang saya nggak kepikiran untuk bikin brand sebenarnya bang. Tapi ya saya ketemu di satu standnya itu nggak ada brand, cuma bilang custom dragon boat, custom paddle. Di situ ada, saya lihat dayung-dayung, semua dayung ada. Dayung yang apa aja semua ada. Saya mampir, saya lihat dari yang jelek sampai yang bagus pun ada. Saya lihat yang bagus, ini berapa? Ternyata harganya gini bang. Saya bincang-bincang terus karena dia bilang custom, berarti kan bisa semaunya kita. Bahannya mau kasih apanya. Saya hitunglah kalau bahannya ini, gimana? Kalau yang persis seperti dayung yang ada tuh di Eropa, yang bagus kayak gini, ya, bisa. Berarti lebih murah loh. Saya hitung. Saya nggak ngerti waktu itu dengan pengiriman kapal, saya belum hafal. Terus saya hitung itu, saya bisa profit di sini ya. Nah, karena saya pede nih. Orang Indonesia belum ada punya sendiri waktu itu. Wah, pede nih. Saya kumpulin apa yang yang bisa saya bawa ke Indonesia, saya kumpulin datanya, saya pulang. Beberapa minggu berikutnya dagingnya datang. Saya cobain, bagus. Ya, sekarang udah dipakai. Nanti kalau abang kepon, kalau ada merek RJ. Jadi brandnya RJ ya, Ricky Jamaris. Tapi speknya diakui dunia, dia bisa dipakai di kejuaraan. Bisa bang, karena pada dasarnya untuk dayung itu dia hanya perlu license, IDBF license namanya. Nah, jadi perusahaan yang bikin ini sudah ada license. Jadi saya nebeng dulu bang. Kalau saya bikin license sendiri mahal loh. Tapi setidaknya pedal itu udah bisa dipakai di kejuaraan dunia di mana-mana. Itu ada license bang. Cuma saya nebeng dulu bang. Gitu, berarti memang udah diakui lah ya buat tahun. Diakui dong. Kualitasnya juga teruji bang. Nah itu bagaimana Ricky? Istilahnya kan harus ada spek-spek tersendiri ya. Speknya, karena pada saya gini bang, dayung itu dari segi ukuran dan berat, ukuran sama bang. Lebar daun sama, panjang, hanya yang menentukan tinggi badannya orang. Nah itu aja yang bilang. Kalau dari berat relatif, ada yang suka berat, ada yang suka ringan. Ada bahkan sukanya yang memang terlalu ringan gitu. Jadi relatif aja. Kalau sementara produk kita itu semuanya masuk. Mau yang suka berat, mau yang suka ringan, mau yang suka ini. Karena kalau bilang spek tadi semua sama, lebar daun sama, tingginya sama. Karena itulah lisensi gunanya. Jadi tidak ada yang ini terlalu besar, tidak ada. Untuk dayung perahu naga ya. Kalau dayung kayak kan itu ada bang. Karena sesuai. Ada yang suka daun lebar, ada yang suka kecil. Gitu. Jadi sekarang untuk dragon boat perahu ada kayak kano juga ada. Cuma untuk kayak kanonya kita masih prefer ke yang pemula. Belum yang untuk yang ke seniornya. Belum. Jadi lebih ke untuk yang belajar. Apa? Kemarin koper ada yang pakai kok. Saya kasih karena waktu itu kita nggak ada dayung, mahal. Nggak beli, nggak ke anggaran sama kabupaten kita kan. Saya kasih aja itu. Juara juga ada itu. Juara di Papua. Ya, kemarin. Itu perahu dari. Perahunya dayungnya. Nggak ada dayungnya. Kalau perahu kita kan pakai perahu kan. Tapi yang sekarang ini seluruhnya dayungnya, perahunya, peralatan dayung lainnya punya brand sendiri, RJ ya. Iya. Kalau untuk perahu kita bikin di Jakarta. Kebetulan saya dipinjami sama bapak angkat saya yang di Angkatan Laut, ada lahan kosong. Jadi
Ya orang kalau di Riau ya punya gudang di Jakarta wah ya Bang ya. Iya. Padahal kalau tahu gudang saya di Jakarta cuma lahan kosong. Kayak kemarin kan ada saya ketemu orang. Lu di mana lu? Di gudang. Gudang di Jakarta. Iya. Tahu Bang? Iya. Ini nggak tahu. Saya gudangnya cuma kontainer Bang. Kontainer udah susun. Udah masukin barang di situ. Tanahnya juga punya angkatan laut. Punya saya gitu. Iya. Karena bapak tinggal di situ, dinas di situ. Jadi pinjami lahan itu. Ada beberapa 2 kontainer, nah itulah gudang saya. Jadi kalau saya bilang gudang, abang jangan mikirnya wah Iya. Rumah besar. rumah gitu ya. besar apa. Kalau gudang di Jakarta tahu diri bang, itu nggak ada bang. Nah, kemudian kerjasama dengan Cina tadi ya. Itu kan punya spek sendiri. Betul tuh perlu pengkajian juga kan. Apakah Iya. memang daya ini berpengaruh atau tidak kan seperti itu. Ya. Nah itu bagaimana Kijamaris? Gini aja bang, saya waktu itu mereka kan juga hafal ya brand-brand yang terkenal itu ya. Kelemahannya merek ini apa, kelemahannya itu apa. Jadi karena satu brand yang terkenal itu di Indonesia ini kan merek dari Lithuania itu, nah, itu yang terkenal di Indonesia. Jadi saya takut aja ke situ. Kalau bikinnya seperti ini bisa nggak? Ini kan bahannya apa? Oh ini bahannya ini. Nah kalau ditambahin ini kira-kira bagaimana? Kita diskusi dulu. Nah, akhirnya di situ kan ada timnya, dia pakai komputer bang, dibikinnya 3 dimensi desainnya dan bahan-bahannya apa. Dan nanti kalau ini digabung beratnya jadi segini. Bagaimana cara ini? Cukup panjang juga ngobrolnya. Berarti Anda Ricky menyampaikan orang itu yang ini ya. Iya. Akhirnya itu. Oke, jadinya seperti ini. Menurut kamu gimana? Oke, jadi tanda-tanda bang. Selesai. Sampai sekarang kita masih ngomong baik ya. Nah itu apakah memang modelnya sama atau mungkin bahannya aja yang berbeda? Kalau model semua sama bang. Oh harus sama ya? Sama, karena tadi kan lebar daunnya 18 cm, tingginya berapa gitu harus sama pak. Kalau nggak nanti nggak keluar lisensinya. Karena sudah menyalahi. Kalau bahan 11-12 lah rasa ya. Karena kalau masalah berat tadi kan sebenarnya relatif, nggak semuanya kecuali satu brand ini tipe ini itu sama bang. Jadi kalau udah beda brand biasanya berapa miligram itu pasti beda. Beda ya. Kalau segi bentuk semua sama. Apalagi kalau dia modelnya adjust, dia bisa di setel. Misalnya bang tinggi dinaikin lagi bisa dinaik turun kunci gitu. Oh gitu. Kita Itu bikin- udah gini. Iya, Yang punya orang lain nggak datang nggak ada. Ada Ada juga juga. ada. Kalau yang dari Eropa itu ada. Hmm. Kita kan minimal menyamai bang. Iya betul. Kalau mau total mau kopi kan bahaya juga kita. Iya, bahaya kena ini kita ya. Iya. Hak cipta dia. Hak cipta. Menurut Ricky apa keunggulan dari brand RJ dari Dari- brand lain nggak? Kalau kelebihannya dibandingkan produk luar, ya mungkin 11-12 karena yang dikenal luar juga nih bang. Iya betul. Tapi kalau dengan produk lokal, jadi diadu dong. Kayak kalau ada orang lokal yang bikin ya, Iya. boleh diadu. Gitu. Saya yakin dengan produk saya sendiri bang. Harus yakin. Iya. Nah kemudian kan Ricky dengan modal nekat lah boleh dikatakan gitu kan, pergi ke Singapura bolak-balik. Mungkin pengalaman di bidang bisnis itu kan belum ada, apalagi sampai ke Cina waktu itu kan. Belum. Nah ini bagaimana Ricky berkomunikasi dengan mereka ini seperti apa? Apakah ya kali disangka dibilangnya baik ternyata enggak kan gitu kan? Gimana kapan? Kalau komunikasi ya itu tadi kan bahasa Inggris apa adanya. Dan ya di Singapura sendiri pun ya, kolega saya itu bukan orang Melayu, orang yang Cina yang nggak bisa bahasa Melayu. Ya terpaksa karena bang dulu nilai bahasa Inggrisnya kan lumayan lah bang, karena turun dari 8 gitu ya. Karena dari kecil juga tinggal di Malaysia lama. Jadi Nggak tinggal di Malaysia? Ya. Ada yang nomor 2 kan lahir di Malaysia. Di Jawa. Waktu itu masih zaman-zaman imigran gelap kan. Jadi kita dibawa ke sana. Habis itu komunikasi udah sama orang India, udah ini. Terus kalau di Cina itu juga kita pengalaman bisnis. Nah ada bang, itu tadi saya ingat kata ketua pangkat saya. Kalau kamu takut nyasar nggak usah jalan. Katanya. Terus kalau kamu mau tahu benarnya itu tanpa tahu salahnya, ya itu kamu nggak hidup namanya. Jadi mendingan ya kalau ya kayak Cina kan, kan nyasar saya dulu ya. Tapi nyasar gimana gitu? Ya kalau nggak nyasar kita nggak tahu benarnya yang mana. Saya yakin itu aja. Kalau pas saya itu gitu, kalau kamu takut jangan berani-berani. Kalau berani jangan takut. Iya.
Tapi ini terlalu berani nih kan, karena buta sama sekali kan. Iya, terlalu berani, tapi alhamdulillah kita mau lihat gitu kan. Iya. Kita sampai punya brand sendiri. Kalau dikaji gila sebenarnya, tapi ya gimana? Harus banget, harus jadi cerita juga di hidup kita. Kalaupun saya, karena gini, kalaupun saya sampai di sana, saya nyasar, saya gagal, saya seneng kok. Karena yang saya jalani adalah hobi saya. Jadi kalau bagi saya rugi pun saya nggak rasa rugi. Iya. Gitu. Tapi ke Cina itu apakah memang sudah tahu kantornya di? Waktu itu saya dapat gini masalah itu kan fair kan, kayak ada pameran gitu loh. EU Sport Fair ingat saya itu. Nah, jadi saya dari sini ke Kuala Lumpur, ke Hong Kong dulu. Hong Kong, habis itu saya naik Shanghai apa nih? Saya lupa bang, waktu itu saya naik kereta atau naik pesawat gitu. Nah sampai di Shanghai saya baru naik kereta api. Itu saya Google dan Google sampai di sana udah Cina lagi. Iya. Atau apa ya? Ini kemana? Nama kota semua Cina, orang Cina saja bahasa Inggris nggak bisa. Iya. Ya ujung-ujungnya ya rata-rata apa sih bang? Emang susah gitu komunikasi kalau nggak ada kalau kita nggak ngerti bahasa orang. Tapi bagaimanapun kan kita harus sampai tujuan. Alhamdulillah sampai bang. Saya sengaja penampilan saya ke sana pakai celana panjang lah kira-kira. Karena emang tujuan saya bukan liburan. Iya betul. Saya pakai celana pendek bang. Benar. Sampai sana pun dan pameran itu besar sekali bang. Saya sampai di tas saya itu aqua besar itu yang satu mineral besar habis bang. Saya jalan terus muter cari produk itu. Dan sampai di sana itu ada apa yang bisa kita bawa ke Indonesia, kita bawa kira-kira laku. Sampai sekarang pun saya masih sering saya lihat pas yang paling laku di Cina itu apa, saya tahu terus kan banyak lebang sekarang untuk yang biasanya berminat gitu kan mau bisnis dari impor kan banyak tuh bang, di Cina barang-barang apa. Saya sarankan bang apa bang, dan sekarang kan kemudahan pajak kan free dari Cina, khusus dari Cina ya. Ada bea masuk, pembebasan bea masuk, tapi pajak PPN tak bayar. Bea masuknya kan lumayan loh. 10% atau 5% tergantung produknya sih. Kalau produk yang Dayu itu 5%, yang 15% lumayan. Itu khusus dari Cina tadi. Jadi kalau kawan-kawan itu sering nanya, Dek kalau ini gampang, ini cuma segini pajaknya dibayar, bisa dihitung. Padahal sebenarnya dari segi pengalaman pendidikan nggak menguasai itu sebenarnya. Nggak, saya mata-mata SMA, bisa saya kuliah juga dikuliahin. Ilmunya tahu lah kalau orang dikuliahin gitu kan. Saya pindah ke Bekasi. Saya Jabar itu 2009, saya dikuliahkan di Jabar itu. Saya Kabupaten Bekasi. Poprov 2010 saya di Jabar. Jadi dikuliahkan ya tahu lah, dikuliahkan kadang harus lah. Ini juga kita ada aja. Yang penting ijazah. Kemudian memang cukup menarik nih Ricky pergi ke Cina dengan buta bahasa, buta huruf maksudnya kan bahasa Cina tulisannya nggak tahu kan. Kemudian hanya pergi ke sebuah expo, kemudian diskusi, terpikir itu langsung diproduksi barang yang diinginkan. Iya, waktu itu gini, saya bawa prototipnya pulang. Setengah jadi itu produk apa, saya bawa itunya pulang, lalu saya mulai cek, ternyata benar ini barangnya bisa diadu sama ya produk dari Eropa gitu. Dan saya deal kan, karena kontrak tadi insya Allah kalau orang Cina itu dia komitmen. Sejauh ini saya belum pernah clash atau merasa tertipu, belum pernah. Ya mungkin orangnya tepat ya, nggak tahu kalau yang lain. Saya udah dari berapa tahun sampai sekarang, cuma pandemi kemarin ada stop. Nah, emang mereka juga libur, lockdown atau apa. Udah berapa buah barang yang sudah diproduksi? Ratusan lah, udah hampir 300-an ya. 300-an? Iya, itu kan terkendala puncak itu kemarin kan, sebelum kemarin baru-baru ini poprok itu. Kan ada daerah-daerahnya biasanya dia nggak mampu beli yang ini, kita ada alternatif ini loh yang murah. Tingkat daerah kan biasanya dia terbatas nggak mampu beli yang Eropa punya atau apa. Kita punya yang standar dan bisa
bisa di standar lomba. Iya. Standar Eropa, harga lokal. Ya, harga lokal. Iya, iya. Saya kasih itu, alhamdulillah nggak ada yang komplain. Di Sumatera Barat ada yang pakai, di Jawa Barat ada yang pakai, di Banten ada yang pakai, bukan kemana-mana aja. Di Sulawesi pun ada yang pakai. Iya, iya. Berarti di Indonesia sudah ada. Di Aceh itu kemarin ada yang pakai juga. Kita selain produksi itu bang, kita ada ergometer juga bang. Cuman belum ada masuk ke Indonesia. Nah risetnya belum putus tuh, misalnya ada kekurangan yang memang ini yang mendalam, mendasar. Softwarenya itu yang agak susah menyamai, yang apa yang ergometer itu kan kalau ada mungkin hujan lebat atau petir, kita kan nggak mungkin latihan di luar, nah, itu kita bisa latihan di indoor. Oh gitu. Nah, itu ergometer Pak. Itu mau diciptakan. Nah ini saya juga mohon doanya juga nih bang, saya mau produksi yang perahu, tapi ya standarnya kayak Eropa. Kita lagi riset juga ya. Cuman kita masing-masing sama rekan saya ini sama-sama sibuk. Jadi dia sibuk. Dia bukan orang dayung malah, bukan orang perahu malah. Cuma dia bisa bikin pesawat. Oh gitu. Ya. Ada orang di sini di Pekanbaru ini. Jadi kita sama-sama latih lagi di sewa di Scout. Gitu kan. Cuma kita lagi sama-sama sibuk. Riset kita baru setengah. Iya. Jadi kita udah tahu nih bahannya apa, alatnya apa, ini bisa. Gitu. Cuman lagi nunggu waktunya aja nih bang. Iya. Insyaallah bang kalau ada nanti muncul perahu Eropa buatan Riau gitu. Iya. RJ ya. RJ dong. Nggak boleh. Nah, itu apa sebenarnya? Dilakukan riset ini kan sebenarnya bisa terima spek Eropa sebenarnya. Iya. Nah, apakah mungkin dengan kekuatan ini dia bisa lebih ringan, lebih laju dari? Ya. Bisa bang, bisa kita ini. Cuman kan lagi meminimalisir anggaran dengan bahan yang selama ini belinya di mana. Sementara kita masih ngarep ke Cina. Cuma ada beberapa pabrik di Cina itu yang memang belum bisa produksi karena kayaknya sekarang masih ada yang lockdown juga bahkan. Jadi belum. Ada beberapa adalah bahan-bahannya yang vital sekali itu ada di Indonesia nggak ada. Ada ya. Ada. Memang tetap mengarahnya ke sana. Jadi itu terkendala. Jadi bukan apa kita tetap ngarah perahu Eropa loh. Tetap spek itu yang kita pakai. Cuma ini kan mahal loh. Ini mahal kan. Jadi di Cina dengan namanya sama ternyata ada. Kalau Cina ya bisa apa lah bang. Saya bukan muji-muji Cina enggak ya. Cuma bisa dipertanggungjawabkan bang. Ya betul. Bisnis dengan mereka pun kalau apa sih kita sih. Gitu. Karena kepercayaan. Betul. Itu yang saya jaga. Betul. Nah, Ricky sekarang udah punya berapa perusahaan nih? Ya. Sekarang karyawannya mana ada? Karyawan itu kita gini sih bang. Misalnya kalau karyawan tetap, sementara ini masih kayak gitu saya admin ada, cuma masih di rumah. Jadi dia cuma di laptop. Ya. Terus ada bagian marketing, cuman dia tetap gini kita digitalnya semua bang. Nggak pakai ini. Berapa orang? 3 orang aja bang. 3 orang. 3 orang aja. Iya. 3 orang dan kalau yang untuk produksi, nah ini dia kita panggilan bang. Bukan ini misalnya kita ada kebagian bikin perahu naga 5. Saya telepon datang. Oh gitu. Enggak ada yang tetap itu. Karena ketika ada yang perlu tahu bang. Berarti ketika ada mesan, baru produksi, baru diberdayakan karyawannya. Iya, kan speknya kita pegang. Sudah dulu kan standby barangnya ya? Oh enggak, karena nggak ada yang berani juga bang bikin standby bang. Karena walaupun dia bukan barang busuk gitu orang kan, tapi kita jaga-jaga juga daripada barang terendap terlalu lama gitu. Berarti di Cina tuh ketika ada yang besar baru diproduksi? Oh enggak, kalau dayung beda bang, itu ready. Ada di sini di rumah ada. Ada ya. Ini kayak perahu itu kan besar bang. Itu memang nggak bisa dijadikan. Jadi di Cina itu produksi pedal aja? Pedal aja. Kalau perahu kan kita bikin ini bang lokal. Nah, yang mau kita riset itu yang karbonnya bang, yang memang standar dari Eropa itu yang lagi kita riset. Iya. Bahaya sibuk aja di sini. Mudah-mudahan bisa. Nah, Ricky kan pernah jadi atlet ya? Atlet dayung. Ya, Nah, itu bagaimana bisa terjun ke dayung? Dulu ini agak panjang nih. Dulu main bola bang. Hobi sekali dengan bola. Sampai tembok kamar itu dengan stiker-stiker bola, poster-poster pemain bola semua. Siapa pemain bola lama tuh saya ini.
Koran Riau Pos, Riau Mandiri itu saya ambil bagian berita PSPS ya bang. Saya guntingin, saya hafal pemainnya. Orang tua nggak dukung. Ketika saya bola saya dimarah-marah. Akhirnya saya dimasukkan angkat besi, angkat berat. Di waktu itu Pak Sanusi Anwar ya, dia di PRP di sana. Sekolah lagi Pekanbaru di SMA 6, ingat saya itu. SMA 6 karena saya juara 3 waktu itu di SMP. Saya juga bingung kenapa saya dapat juara 3 ya. Juga karena saya merasa paling bego juga waktu itu. Masuk pada keunggulan di SMA. Di SMA 6. Pertama bangga. Kok bisa gitu kan? Ternyata ini bukan dunia saya bang. Saya merasa jadi orang terzolimi di situ. Saya yang terakhir bang. Yang awalnya saya bukan senang, bukan bangga, tapi inilah sejarah ya bang ya. Saya yang terakhir semester pertama, semester kedua, tapi saya naik kelas. Nah waktu semester pertama ini saya udah orang kampung tinggal di kota, pengaruhnya kacau, saya nggak bisa filter, udah. Latihan saya jarang, sekolah saya cabut, nilai saya banyak nggak tuntas. Akhirnya semester pertama itu saya yang terakhir ya bang. Di ultimatum sama Kepri saya berapa kali dipanggil, udah kalau kamu nggak akan naik kelas. Dan sedang karena prestasi saya yang ada juga di kampus saya dikeluarkan. Sekolah juga dikeluarkan, pindah saya ke Taluk Kuantan. Lugo Jambi depannya. Itu saya sekolah di SMA 1 Penanganan. Nah di situ, ke situ saya tinggal di kota, sekarang tinggal di kampung, mikir juga saya. Ibu saya lagi nangis kan malam-malam. Aduh, nak mau jadi apa kamu nak? Saya juga kepikiran lagi apa tuh jadi apa saya nanti? Ya mungkin Om Pak Sanusi itu masih ada perhatian juga lah. Kasihan juga mungkin ya saya bapak saya kan almarhum. Karena mereka teman juga. Udah itu Ricky kalau daripada nggak ada kayak ini coba tes dia aja. Cuma syaratnya dia mau berubah apa enggak? Wah saya takut. Saya dibully bang. Dibully sama kakak sampai PLT bang. Kamu tahu penampilan anak-anak agak berat gimana kan? Paha besar, perut kecil, tangan besar, leher nggak ada. Jadi lalu coba apa semua. Tapi ya sakit hati saya ada sakit, tapi saya sebenarnya saya ingin berubah kok terserah orang mau berkata apa. Di situ, itulah pelatih saya termasuk orang yang ini juga yang hebat juga. Dia yang meyakinkan saya. Kamu bisa. Nah, saya yakin kamu tuh fisik kamu sudah nunggu, cuma memperbaiki saja. Waktu itu lari saya nggak bisa, saya paling beratnya. Gimana? Padahal hobi bola, ya suka bola ya? Ya karena kan udah kalau tadi bang, besar badannya kan, angkat berat kan. Sampai di itu alhamdulillah dari 25 orang waktu itu yang seleksi satu kabupaten itu bang, dari sini. 25 orang, saya udah pesimis nih bang, saya akan lulus atau enggak. Malah sebelum pengumuman itu saya dipanggil sama pelatih waktu itu, Pak Amin. Menurut kamu lulus nggak? Saya bilang enggak. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Ya apa yang diambil dari saya Pak? Saya bilang, saya kayak gini, kayaknya saya dibully. Saya dibilang ini. Cuma gara-gara itu kamu mundur. Bukan kan saya nggak mundur, cuma saya udah nggak yakin dengan penampilan saya. Kalau kamu lulus, kamu mau berubah nggak? Mau berubah bagaimana? Berubah dari kakak ya? Gimana kak? Ya ubah kelakuan kamu, ubah ini kamu. Janji sama saya, kamu prestasi di sini. Saya bisa aja, Wak, tapi saya nggak yakin saya lulus. Ternyata pengumuman diambil itu 10. 5 kan, mau 5 kayak saya nomor 5. 5 saya. Waduh, alhamdulillah saya sujud syukur. Saya bilang sama ibu saya, Mak, saya ingat saya gaji saya waktu itu bukan gaji saya, uang pembinaan dari sekolah 100.000 kan berapa pada saat itu. Mak, pokoknya gaji pertama saya beli mak makanan saja. Wah, ibu saya bilang udahlah, ya bener. Orang tua saya udah senang, cuma beli gorengan doang. Udah senangnya bukan main. Nah, saya minta doa itu mau Popnas Pemilihan, doain saya berhasil. Saya bilang, tapi saya gagal gitu. Sebenarnya saya udah mimpi jauh, tapi toh dari sini mungkin 10 meter menjelang finish, sakit banget. Itu padahal emas ya? Mas, harusnya. Akhirnya saya jatuh, wah semua nangis, semua aminnya nangis. Kok bisa kamu jatuh? Tahu saya gelap dengan saya. Saya bukan habis enggak, tapi nggak tahu jatuh. Akhirnya Pak Aminnya bilang, coba dikendari. Nah saya naik pesawat terbang pertama, wah senang nih bukan main. Pertama kali naik pesawat langsung 2 kali bang. Kan baru Jakarta Kendari. Wah.
Nah itu saya perunggu. Nah di situ saya juga udah mulai pesimis. Cuma dapat perunggu. Mau berhenti gitu bang. Jadi Pak Amin saya ingat saya pelatih saya waktu itu. Kamu yakin saya coba di ini saya bilang, di double deh. Saya di double sama teman saya. Kejurnas junior di Karawang. Wah emas alhamdulillah. Dari emas kita juara umum waktu itu. TPLT ya? Itu junior bang. Junior. Habis itu saya dipanggil Pelatnas. Usia saya waktu itu masih junior. Baru-baru tamat sekolah. Panggilan bertiga. Pak, saya ada teman saya 3. Nah di situ awalnya. Yang lucunya karena kita terbiasa keras di daerah bang. Terbiasa keras di ini itu lah kerasnya Pak Amin lalu melatih kita. Sampai di sana kita diketahui sama orang-orang di Pelatnas bang. Karena kita biasa lari kencang, nggak ada pelan. Sampai di sana tuh ada lari pelan depannya. Kita dilihat, woi, kamu tuh mau kemana? Kita sebelumnya baru takutin bang. Kamu nyampe di daerah, gak bakalan maju kamu di Pelatnas. Jadi waktu itu kita surat datang panggilan Pelatnas, kita nggak tidur semalam. Mati kita nih, panggil Pelatnas mati kita. Ternyata sampai di sana mau pulang nggak? Nggak, sini aja. Ternyata di daerah keras gitu sama saya kan. Akhirnya 2007 Itu Pelatnas apa waktu itu? Dayung. Persiapan SEA Games. Jadi seleksi, ada pengurangan, kita masih bertahan. Terus kejurnas senior pertama, medali emas di situ. Itulah puncaknya waktu itu. Nah cuma satu, ada kesalahan kami waktu itu bang, 2007, 2000 selesai. Ini kami emas nih, di perakonnya. Lalu SEA Games. SEA Games itu juga mungkin kita terlalu sombong gitu bang. Makanya saya sampai sekarang nggak mau saya tobat, trauma saya kalau udah nyombong itu udah maksud yang ngeri dah. Karena saya udah berapa kali kena karena omongan kita sendiri. SEA Games bang kita berapa kali selalu bersih terus bang, nggak pernah ngasih orang emas. Tiba di SEA Games udah nih lawannya sama bang, sama lawannya orang yang kita temui di Asia di kejuaraan apa, ketemu ini lagi. Gampang, kalah ya. Tunggu bang kita. Akhirnya pon itu juga. Waktu itu pelatih saya udah sebelumnya dia mau ke Mali ya, ngambil pelatihan gitu. Dia ngomong gini, hati-hati ya di sini, jangan sombong, jangan ini. Dititipin sama asistennya. Asistennya waktu itu guru saya sendiri sebenarnya, guru olahraga di sekolah saya. Ya beliau nggak tahu dayung ya. Jadi dia tahu cuma coba bangun, latihan, long apa gitu. Alah ya, sombong bang. Kembali sombong. Akhirnya apa yang saya dapat? Saya target emas di PON, dapat perunggu. Nah, jadi sejak itu pikiran saya, ternyata nggak boleh bang sombong dan emas. Ya, sekarang ngeri-ngeri saya. Berkata itu sekarang saya ngeri-ngeri. Takut kalau udah sombong, saya ucap astagfirullahaladzim. Trauma ya. Itu bang. Itu satu pengalaman yang memang. Sekarang anak buah saya, adik saya, itu saya katakan. Boleh karena ini pelatih ini dari ribuan. Prestasi yang dicapai di Dayung apa? Untuk PON? Ini itu bang Perunggu Riau ya? Riau itu PON 2008. Waktu 2008, 2009 saya di Jabar. 2010 saya ke jurnas di sini. Tapi bendera saya di danau kita ini. Botak. Ya, tapi bendera saya di Jabar. 2010 saya pemanggilan Pelatnas juga. Waktu 2011 SEA Games tuan rumah, tapi saya pemanggilannya nggak di Jabar. Nggak Jabar? Iya, bukan Riau lagi. Seperti kejuaraan dunia, apa yang berprestasi? Sejauh ini ada beberapa yang ya kejuaraan ASEAN Dragon Boat Championship di beberapa daerah kayak Thailand, Indonesia, beberapa negara juga. Terus di kano juga ada beberapa kali ikut. Gitu. Saya sebenarnya gini ya. Saking saya orangnya itu agak suka ingat dan suka trauma bang. Jadi saya kan karena saya jujur saya medali saya nggak tahu di mana. Karena dulu saya sempat nggak mau tahu lagi dengan dayung. Benar bang. Karena trauma itu tadi. Ada sesuatu yang apa ya yang membuat saya itu saya lupa. Tapi ada satu momen memang membuat saya itu saya nggak tahu lagi. Jadi medali saya itu sekarang ada beberapa yang tinggal di rumah ibu, dipajang sama ibu. Itu pun saya mikir, jadi sekarang saya menganggap medali yang sekarang ini hanya medali saya selama di pelatih aja. Itu yang saya kumpulin sekarang. Iya. Ada lagi? Ada beberapa bang, tapi
sertifikatnya pun saya nggak ketinggalan. Karena ada di satu momen memang saya turunin semua. Biasanya dipajang main di rumah gitu ya. Saya turunin bang. Tahun berapa ya? Waktu ada lah sebelum tahun 2016 kalau nggak salah saya. Ada momen memang saya nggak mau lagi terjun di dunia dayung dan saya nggak mau lagi mau jadi mati kayak mau jadi apa. Ternyata memang saya nggak bisa jauh dari air. Tetap lagi balik. Ya, so sekarang nggak tahu. Jadi penghargaan yang sekarang itu yang sebagai yang ada sekarang kalau lihat di rumah. Kayak yang harus sebagai atlet nggak tahu lagi mana. Nah dari kehidupan Ricky yang mungkin dulu apa ya tidak naik kelas, kemudian dibully sama kawan-kawan karena kondisi badan yang mungkin tidak sesuai kan. Sekarang menjadi salah seorang bisnis di ini yang sukses lah, punya brand sendiri, punya pabrik di Cina, punya usaha untuk perakitan di Cina. Menurut Ricky apa ya faktor yang membuat Ricky ini bisa seperti itu? Aduh, ini saya nggak tahu bang. Itu kembali lagi bang. Saya ikut arus bang. Saya yang tadi apa kata hati saya? Misalnya, oh ini nggak enak, ini saya akan lakuin bang. Jadi makanya bilang deh, pada saya rugi, saya tetap senang karena saya suka, hati saya tuh udah ini aja gitu. Tapi kapan saya udah misalnya tadi kalau saya nggak senang, ya mungkin saya nggak akan lanjutin, habis. Tapi bermula dari nekat ya? Ya, ya saya kata bapak saya, kalau dia bahasa Jawa kan, nek wani ojo wedi-wedi, dia ojo wani-wani gitu. Kalau berani jangan takut. Takut jangan berani. Udah simpel aja hidupnya gitu. Kalau berani jalan, kalau nggak berani, mundur. Itu ya saya kira. Jadi segala sesuatunya kalau apa, saya ini aja. Nah dari olahraga, bisnis mana yang menjadi prioritas Ricky? Dua-duanya prioritas bang. Tapi ganggu ya? Sejauh ini enggak. Pimpinan kerja saya juga asalkan beliau minta saya prioritaskan di olahraga karena saya posisikan sekarang melatih di SKO. Tapi sejauh ini balance kok karena saya punya tim kan. Kecuali tim ini udah nggak bisa bergerak atau nggak bisa ini, saya cari hari libur untuk berangkat. Misalnya hari Sabtu kita nggak masuk nih, hari Jumat sore saya udah terbang. Clear, saya pulang, Senin saya bisa pacaran lagi. Jadi setidaknya tidak mengganggu. Apa mimpi Ricky dalam dunia bisnis ini terhadap brand yang tadi ini? Saya cuma brand internasional ya? Kalau untuk brand tadi ya, brand tadi misi saya hanya ini bang, saya nggak muluk-muluk sampai go internasional, nggak ini. Yang penting brand saya terpakai dan bermanfaat untuk orang dan nama saya RJ itu diingat dah. Ya, mau go internasional nggak usah dulu, itu aja. Tapi diakui ya? Oh diakui pasti bang, ada lisensi bang. Nah, maksudnya brand RJ ini diakui, terutama mungkin iya, siap, itu wajib harus. Oke, terima kasih Ki atas bincang-bincangnya. Ini menjadi inspirasi tidak bagi atlet yang lain yang berprestasi, tidak hanya terfokus kepada prestasi atlet, tapi setidaknya bisa merintis usaha lain yang lebih menjanjikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih para netizen. Jangan lupa subscribe, like, and share di Podium Channel. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga bagi kita yang berada di luar sana. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cuma waktu. Kalau itu kita tak ada nonton dong.